sakit ini, tapi insya Allah udah tahu ini ya udah. Nanti kalau ibu belum apa-apa, kalau kita nggak bisa ngasih solusi udah diem. Kalau nggak lihat YouTube yang saya konsultasi sama itu, kan ibu agak tenang jawabannya ada semua di situ dia. Nah ya. Hanya mata obatnya yang bisa bikin hati, mata harapan yang sakit asam lambung, tak usah ragu, minum Maro. Silakan ibu yang sakit, ibu oh ya. Sakit sudah berapa lama ibu? Sudah 5 bulan. Tapi sebelum itu saya udah Sering kembung ya. Terus di ponis apa di dokter? Lambung. Yang dirasakan itu apa saja? ya awalnya Selain kembung, nyesel itu. awal-awalnya itu muntah, Ya. sama itu Muntah cairan kuning itu. Ya. Terus agak nyesel. selesai Ya. buang-buang Ya. Tenggorokan ganjil. tenggorokan sampai sekarang Ya. Terus kalau makan juga nyangkut. Suka lama gitu dulunya. enggak juga Oh, enggak, ya. tapi dulu sampai nggak bisa makan sama sekali. Ya kalau udah keluar makanan udah kenyang duluan gitu. Iya, iya. Itu Ya. soalnya mau Pandangannya buram. Ya. Sempoyongan juga enggak? Ya. Lagi dingin ya. tapi yang gini terus badan lemah semua, Iya. kayak ada tenaga sakit. Iya. Gemeteran. Lapar, panas. Ya. Dan dia panas terus sempurnya ditekan gini. Berapa? Iya, panas. mudah haus. Iya. Ya. Itu apa nih di organ hati saja ini panas, sebenarnya ini bukan asam lambung ini. Panas atau suhunya naik, dan ini memang nggak ada di istilah kedokteran organ hati atau jantung atau apa, panas itu nggak ada. Kalau di ini ya paling carinya penyumbatan. Nah tapi karena gasnya ini numpuknya di lambung ya, semua gasnya numpuk di lambung saat organ ini panas ini kan timbul penguapan luar biasa. Dan timbul penguapan, gas-gasnya itu semua atau hasil penguapan tadi numpuknya di lambung sama usus. Makanya rasanya lambung sama usus jadi panas karena makan. Nah makan keisi gas tadi seperti balon ditiup tadi. Tapi kalau ibu tekan-tekan seperti ini pelan-pelan, ibu bisa sendawa saja. Sebenarnya mulai hilang panasnya, ringan. Sering Ya. ditekan dulu, kadang Ya. pada gini. Ya. Kalau keluar pergi makan itu kayak keenakan gitu. Ya, oh udah minum di sini. Belum. Oh belum, ya. Ya, nah itu kan apa namanya? Itu kalau gasnya sudah mulai keluar, ibu bisa buang angin atau sendawa saja, panas yang di perut hilang. Tapi yang di dada seperti ketekan juga itu sulit hilangnya. Karena ini memang organ hatinya itu masih mengeluarkan hawa panas yang berlebihan tadi. Tapi di sini ini kayak terasa panik semua gitu. Ya itu nggak apa-apa, itu cuma gelembung-gelembung udara yang masuk pembuluh darah saat kita lambungnya membesar. Ini kan banyak penenggangan pembuluh darah, pelenggangan saraf. Nah itu saat masuk angin yang kecil-kecil seperti ini, nanti masuk ke aliran darah, ikut aliran darah. Di mana yang ditempatin gelembung-gelembung udara itu yang katanya penyumbatan itu tadi. Nah itu akan membuat rasa tidak nyaman atau rasa pegel atau rasa sakit. Ya, terus nanti terakhir kalau sudah mendekati sembuh ibu. Nah ini di sini juga akan sering rasa nyeri-nyeri. Iya sekarang. Udah, Iya. ya itu juga gitu nyeri-nyeri di sini ini karena yang utama sebelah kiri ini. Ini pembuluh darah utama. Ini mengarahnya ke jantung sama lambung. Ini nanti banyak gelembung-gelembung udara yang melewati sini. Saat melewati sini rasanya agak nyeri. Itu bukan sakit jantung, jadi nggak usah takut ya. Nah, itu tenang aja, kalau nyeri tekan-tekan agak kenceng aja nggak apa-apa. Udah kemarin Ibu sendawa hilang. sempat ini juga sempat Ya, aman semua ya. Ya. Ya memang ini nggak apa-apa semua, karena ini masalahnya ini di perasaan saja. Perasaannya itu seperti apa? Suhu ini kan perasaan, bisa dirasakan panas dan dinginnya, tapi tidak bisa dilihat bentuknya. Gas juga perasaan, bisa dilihatkan apa kecepatan tiupannya seperti apa, ya, terus kita nafas seperti apa, bisa dirasakan bahwa itu memang angin atau gas itu ada, tapi nggak bisa dilihat bentuknya. Terus yang ketiga energi bisa dirasakan saat kita kuat, bisa dirasakan saat kita lemah, tapi bentuk energi juga nggak kelihatan seperti apa. Dan ini juga tidak diketahui oleh ilmu kedokteran ini, makanya sulit. Jarang yang sembuh penyakit ini, dokter sembuh jarang sekali. Kalau kemarin-kemarin itu kalau
Kalau bisa boleh jadi harus memiliki gimana caranya Ya, gantian lagi. Ya itu nggak usah khawatir, bekas-bekasnya yang sudah terlanjur nyebar seluruh tubuh itu akan mengganggu semuanya. Nah nanti jawabannya kalau ibu sudah konsumsi obat ini 3 hari, nah itu ibu baru tahu jawabannya. Jadi kita vonisnya ngawur atau tidaknya tergantung dari solusinya tadi. Kan kalau kita sudah bisa bicara namanya pengobatan, ini paling tidak kita harus bisa memberikan solusinya. Tapi di sini juga nggak semua saya bisa memberikan solusinya. Kalau ada orang yang memang sakitnya saya belum pernah menangani, ya saya tolak juga di sini. Kalau yang belum bisa saya bilang memang itu tidak bisa. Jadi kita nggak mau sok tahu atau coba-coba cuma mengharapkan keuntungan nggak seberapa, tapi orang kecewa saya nggak mau. Nah yang tahu ya berani saya ngomong begini. Ya. Jadi nanti kalau ini obatnya ibu pakainya cair sama kapsul itu, ya ambil yang 30 kapsul dulu. Nah pertama kali minum yang kalau yang cair nggak ada apa-apa, nggak ada masalah, minum yang cair nggak ada efeknya apa-apa. Tapi kalau langsung adem itu minumnya ya tiap pagi nanti diterangkan sama yang itu nantinya ya. Terus kalau pas minum kapsul yang pertama kali ini setelah setengah jam karena kerjanya ini agak cepat, ini langsung mendorong ke balikan lagi ke lambung. Lambung terasa penuh setelah setengah jam itu, rasanya seperti penuh, terus seperti ada mau sendawa tapi nggak keluar, kayak mau cebukan juga nggak cebukan. Itu cuma tekanan gas yang sudah mulai masuk ke lambung saja. Tapi cuma 1 jam merasa seperti itu. Nanti minum kedua, ketiga aman. Nah setelah 3 hari efeknya cuma sering sendawa dan buang angin. Sendawa jangan ditahan. Itu cara membuang gasnya harus lewat situ. Nah pas kondisi ibu mulai sering sendawa, sering buang angin, di situ ibu mulai nyaman pelan-pelan. Tapi kalau adem minum ininya setelah minum itu insya Allah langsung adem nanti. Cuman untuk buang gasnya memang dengan kapsul. Gitu. Nah nanti kalau mau diterapi dulu silakan, kalau nggak terapi juga nggak apa-apa. Cuman kita klien ini kan banyak kan orang kan sakit gini kan pengen apa ketemu sama yang bisa diajak bicara kan gitu. Ya makanya kita nyiapkan klinik itu supaya orang bisa ketemu langsung, karena rata-rata orang pengen ketemu langsung. Nah itu kalau udah ngomong gini kan agak tenang ibu, terus sensasi juga kayak hilang ya. Ya karena ini penyakit ini juga bisa dibohongi. Jadi nanti kalau tinggalnya di mana ibu? Alexi itu di mana? Oh, Harapan Jaya itu lebih dekat Jakarta loh, lebih dekat sini. Tapi iya, kalau umpama datang ke klinik Jakarta sama sini enakan sana. Di Cawang, di Otista, dekat sini. Oh iya, ya udah kalau ini umpama nanti ibu pas panik, takut, ibu main dulu ke sini, nggak bayar di sini main. Dan langsung duduk di situ, dengerin konsultasi, udah tenang, udah pulang lagi. Ini penyakit ini memang harus ada yang ngarahin. Ini kalau nggak ada yang ngarahin ya agak lama juga sembuhnya. Walaupun udah enak, tapi paniknya yang agak hilang, paniknya ini timbul rasa panik budaya seperti ini. Iya, 6 bulan itu udah agak lumayan. Terus kalau suara juga mungkin bapak kurang yakin juga ya ini sakit apanya gitu. Kurang yakin karena suaranya ini kan normal, suhu normal, terus nggak ada tanda-tanda sakit, tapi luar biasa rasanya ini. Nah ini makanya kita yang sabar aja. Ini saya kasih tahu duluan sebelum orang-orang yang lain nggak percaya. Ini orang-orang yang sakit ini banyak yang tambah menderita. Kenapa? Nggak bisa dikenali orang-orang lain, dokter aja nggak kenali sakit ini. Nah nanti ibu umpama sering ke dokter saja, lama-lama pasti suruh ke psikiater. Dikira ibu ngada-ngada sakitnya, padahal betul kita rasakan. Nah orang kadang-kadang sakit itu kan berarti orang gila. Nah itu supaya kita dapat orang apa tentang itu tadi. Makanya sering dinyatakan kita itu stres ini ada 2 macam. Stres karena banyak pikiran. Ada yang dibilang memang dikira kita stres, betulnya stres karena kita udah nggak jelas. Karena dinyatakan sehat tapi kita merasakan sakit kan gitu. Nah itu makanya iya mudah emosi kayak gitu itu wajar kalau yang seperti ini, karena ya itu semua nggak akan ada yang kenali sakit ini. Tapi insya Allah udah tahu ini ya udah. Nanti kalau ibu belum apa-apa kalau kita nggak bisa ngasih solusi udah dia. Kalau nggak lihat YouTube yang saya konsultasi sama itu kan ibu agak tenang, jawabannya ada semua di situ dia. Nah ya
Nah itu kalau umpama ini supaya tenang. Karena kalau pas ngobrol sama ini, oh iya sama ini ya, diarahkannya seperti ini, oh ini diarahkan seperti ini. Udah tenang, udah tiduran lagi gitu aja sampai sembuh. Tapi insya Allah setelah 3 hari konsumsi, ibu sudah tahu kalau ini apa namanya, obatnya memang ini. Jadi nanti kalau sudah Ini untuk bulan berapa hari? ini kalau yang isi 30 itu 10 hari, kalau cair juga 10 hari. Terus cair cukup 1 botol saja. Nanti kalau sudah nggak panas, tapi kalau umpama masih panas nanti tambah juga yang cair. Tapi kalau yang apa namanya yang cair itu habis sudah nggak panas, tinggal gas-gasnya saja, ibu tinggal lanjutkan kapsulnya saja. Ya, jadi apa namanya? Umpama kalau di sini memang rasanya obatnya itu kelihatan mahal. Tapi kalau ibu dibandingkan bolak-balik ke dokter nggak sembuh-sembuh itu jauh lebih mahal. Ini rata-rata orang sakit yang diperiksa asam lambung, GERD, anxiety itu tadi. Ini rata-rata buang biaya besar. Nanti di dokter nggak sembuh nyari dukun apa, karena dikira guna-guna nanti. Saya juga dulu ketipu dukun banyak. Jadi saya udah tahu apa sih terjangkau orang asam lambung, makanya saya nggak begitu nggak pernah mengarahkan atau apa namanya memaksa orang atau apa menawarkan langsung obat. Saya itu jarang, kalau konsultasi lewat telepon aja jarang nawarin obat, karena banyak orang udah nggak percaya obat-obatan lewat setahun saja itu obat-obatan udah nggak percaya. Makanya yang penting kita bikin positif dulu. Nanti kalau tanya obatnya apa yang tepat, ya ini obat yang tepat, tapi kita itu mengharuskan. Yang penting kita membantu memberi pencerahan saja, itu yang utama. Jadi kapsulnya itu sebelum makan. Kapsul sebelum makan boleh, setelah makan boleh. Nah tapi kalau lambungnya yang bermasalah, nah baru kita anjurkan sebelum makan. Tulisannya di situ sebelum makan, tapi sebenarnya bebas, sama saja tidak akan mengurangi khasiatnya. Cuman kalau kan lambung ini juga ada, lambung ini bisa dingin, bisa lemah, bisa panas juga. Nah tergantung reaksi yang ditimbulkan tadi. Makanya suka saya tanya dulu reaksinya apa saja, itu pengen tahu masalahnya tadi. Nah kalau umpama kayak yang besi udah bengkak, Iya, kan? apa kayak gigi itu kayak keempat. Ya cuma linu aja. Iya. Ya itu. Kan gitu. Ya, tapi nggak pernah bengkak kan? Ya, biasanya ya itu yang bagian ini aja yang gigi, Ya. akar gigi itu yang. Oh, akar gigi aja sakit gigi sering. Iya. Nah, ibu kalau sering sakit gigi, nanti nyoba aja beli 10 kapsul di sini ada obatnya. Kalau ibu sakit minum 2, ini juga aman untuk semua organ, itu juga aman, nggak akan mengganggu untuk penyembuhannya dari obat ini. Nanti ibu pas sakit saja minum 2, paling nggak nyampe 1 jam, walaupun ibu udah mau bersakitnya minta ampun, insya Allah nggak nyampe 1 jam. Terasa gigi itu aja, Oh, kena cuma- air. Oh, kalau kena air linu, tapi makan juga nggak masalah kan? Ya kan sekarang lagi konsumsi gigi temulawak. Iya. 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 Tapi untuk makan itu gigi nggak sakit gitu kan? Oh ya, iya. Belum selesai. Ibu kenapa? Udah ibu, ada yang masih mau tanyakan nggak? Mumpung kesini. Sekali aja setelah tidur. Oh susah tidur nanti di terapi, insya Allah tidurnya nanti agak bulat. Tapi kalau seandainya tidurnya cuma bisa dapat 3 jam atau 4 jam, udah minum obat tidur belum? Karena Enggak, maksudnya sekarang ini enggak minum kan? Ya. Nanti kalau udah di terapi tidurnya nyaman, tapi cuma dapat 3 jam atau 4 jam, nanti hari Senin bisa di sini boleh, mau di Otista juga boleh. Kalau di sini kan juga buka. Nah, nanti di terapi sekali lagi itu insya Allah sampai 6 sampai 8 jam itu normal. Kalau tidur malam 6 sampai 8 jam itu. Tapi insya Allah setelah terapi enak, nanti tidurnya nyaman, tidak gelisah lagi. bisa berkali bikin biar kopi yang Ya, kalau nanti udah. Ini langsung terapi dulu. Oh bapak dulu ya, ya. Ya. Ya, sudah bisa gantian sini. Siapa mau dulu? Mau dulu, bapak dulu.